Potensi baik sopir taksi maupun masinis ataupun pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas tragedi kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek untuk dijerat pidana. Kita akan membahasnya lebih mendalam pemirsa bersama dengan pakar hukum pidana. Sudah ada Profesor Hibnu Nugroho. Selamat sore Prof Hibnu. Selamat sore, Mbak. Baik, ada Anissa di studio. Prof Hibnu, ini kita ketahui publik kemudian tengah gencar begitu ya ramai membicarakan bahwa ada pihak-pihak yang kemudian akan dimundurkan untuk bisa mempertanggungjawabkan dari insiden ini. Ada pihak-pihak yang kemudian akan dipidana. Nah, tapi kalau Anda melihat dalam kasus kecelakaan seperti ini, baik sopir taksi hijau, kemudian hingga masinis untuk diperiksa, untuk kemudian mengungkap penyebab kecelakaan ini, jika dalam penyelidikan maupun juga penyidikan terdapat ada dugaan kelalaian, seberapa besar dari masing-masing mereka berpotensi menjadi tersangka dalam kasus ini, mengingat ada banyak sekali korban yang berjatuhan? Ya, gini Mbak, jadi memang ini suatu PR yang luar biasa, sehingga harus hati-hati ya, karena ini kan suatu musibah, tragedi kecelakaan. Nah, oleh karena itu sebagai tragedi kecelakaan yang mengakibatkan meninggal 16 kalau nggak salah, luka sampai 40, ini saya kira Polda Metro, ya Bekasi ya, Polri, harus melakukan sebagai bentuk penyelidikan dulu. Penyelidikan itu apa? Suatu tindakan untuk menentukan suatu peristiwa tindak pidana. Nah, konsep peristiwa ini makanya nanti akan terjadi apakah ini ada human error, apakah ada suatu kelalaian, kan gitu Mbak. Kalau memang ada suatu human error kelalaian, berarti kelalaian itu bagian dari suatu potensi tindak pidana. Nah, oleh karena itu kalau itu memang sampai terjadi ada suatu dugaan peristiwa tindak pidana, kita bisa dugaan. Mau tidak mau, maka penyidik Polri harus juga menaikkan menjadi penyidikan. Apa itu penyidikan? Serangkaian tindakan penyidik untuk menentukan suatu peristiwa, tindakan penyidik untuk menentukan siapa tersangkanya. Nah, dalam hal ini tidak mudah, Mbak. Oleh karena itu, dalam ilmu kriminalistik ada suatu teori triangle, yaitu ada suatu TKP-nya. TKP-nya ada di stasiun kereta api Bekasi Timur. Kemudian ada korban, kemudian ada peristiwa hukumnya, lah ada barang buktinya dan sebagainya. Lah konsep triangle ini akan saya kira harus dikaji secara saintifik juga. Sejauh mana kelalaian? Karena kalau kita lihat ada dua indikator berpotensi untuk pendalaman. Yaitu pertama adalah sopir yang menjadikan macet. Pertamanya adalah sopir taksi yang kemudian kedua, dari supir taksi menerobos tadi kan tidak ada palang pintu. Nah, palang pintu itu kewajiban pemerintah daerah. Kan itu. Nah, dua hal itu saya kira menjadikan titik poin untuk melihat sejauh mana pertanggungjawaban ke sana. Kalau kita lihat dari PT Kereta Api itu kan sudah tinggal menjalankan. Jadi kereta api sulit untuk dikatakan sebagai bentuk adanya suatu kesengajaan karena dia nggak bisa ngerem. Kan itu. Peristiwa awalnya itu yang saya kira taksi tadi mungkin akan dikaji terus ramai seperti ini. Kenapa tidak ada palang pintu? Nah, disitulah saya kira dari teori triangle dari perbuatan TKP barang bukti, kemudian sebetulnya siapa yang paling bertanggung jawab. Kita nggak tersangka dulu, Pak. Siapa yang bertanggung jawab atas kasus yang bersangkutan? Oke, baik. Kalau dari pihak petugas-petugas di lapangan, artinya memang potensinya cukup kecil begitu ya, sementara ada dari supir maupun juga pemerintah daerah yang tadi kita lihat begitu terkait dengan palang pintu. Tapi sebetulnya penjelasan lebih detail terkait dengan pihak perusahaan ataupun juga KAI, bagaimana bisa kemudian ini menjadi potensi yang sangat rendah untuk bisa dijadikan pihak yang bertanggung jawab dalam insiden ini. Kemudian juga kan kita mengetahui ada keterlambatan sinyal yang diterima begitu ya dari kereta Argo Bromo ini untuk kemudian sehingga terjadi adanya insiden kecelakaan ini. Apakah dari prosedur-prosedur sistem yang ada di KAI ini juga bisa menjadi sesuatu hal yang kemudian bisa berpotensi pihak KAI menjadi pihak yang bertanggung jawab, Prof Hibnu? Ya, tanggung jawab bisa diartikan tanggung jawab itu tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata. Dan itu, kalau kita lihat dalam tanggung jawab perdata, KAI saya kira sudah memberikan tanggung jawabnya. Itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta apian sudah dijelaskan. Antaranya adalah menanggung tiket,
membiayai, merawat dan sebagainya terkait dengan kereta kecelakaan yang bersangkutan. Yang diatur itu kalau kita lihat undang-undang kereta api adalah tiap orang yang melakukan tindakan yang nyelonong. Jadi kalau sudah pintu ditutup nyelonong itu yang dilanggar. Jadi kereta api secara khusus menurut kami ya sudah pada on the track-nya. Makanya banyak kesalahannya siapa? Kesalahannya pada suatu sistem. Nah, sistem siapa? Karena adanya traffic terhadap taksi yang ditabrak tadi. Nah, disitulah nanti saya kira harus dilihat kausalitas, Mbak. Sejauh mana tanggung jawab terhadap pidananya, sejauh mana tanggung jawab perdatanya, sehingga jangan sampai korban, masyarakat, penumpang itu terabaikan. Itu yang saya kira menjadi titik terang oleh Polda, Pemda maupun Perintah API. Jadi tanggung jawab itu tidak arti jawab pidana, tapi juga tanggung jawab perdata atas penumpang-penumpang yang luka, atas penumpang yang meninggal, atas meninggal yang kerugian dan sebagainya. Di situ, Mbak. Karena kita lihat kereta api sebagai undang-undang spesialis, jadi memang sudah pada on track-nya aturannya untuk melakukan tindakan seperti itu. Nah, kelalaian-kelalaian yang terjadi memang dimungkinkan nanti masuk kualifikasi undang-undang KUHP baru di pasal 7474 itu dikatakan barang siapa yang menyebabkan kelalaiannya menyebabkan luka atau menjadikan meninggal. Nah, ini saya kira nanti KNKT saya kira yang akan melihat sejauh mana pertanggungjawaban, karena bagaimana juga ini ada korban, pertanggungjawab pidana saya setuju, pertanggungjawab perdata saya juga setuju untuk dilakukan suatu pengusutan. Oke, meskipun begitu saat ini Mas Sidis, pembawa KA Argo Bromo, pada saat itu ini tengah dilakukan pemeriksaan. Prof Hipnu, kita akan memantau terlebih dahulu situasi terkini terkait dengan pemeriksaan Mas Sidis akan seperti apa begitu ya. Ini sudah ada rekan jurnalis Berita 1, di sana sudah ada Roy. Roy, bisa disampaikan kepada kami sebetulnya terkait dengan pemeriksaan Mas Sidis dalam insiden kecelakaan KRL dan juga KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. Ini seperti apa? Apa hasilnya, Roy? Ya, baik, Nah, saat ini saya berada di Balai Yasa di Manggarai, yang mana tempat perawatan gerbong kereta api yang berada di Manggarai. Dan saat ini dijadwalkan pemeriksaan masinis kereta api dan asisten masinis dan juga Polsuska serta petugas stasiun yang berkaitan. Namun hingga sore ini saya melaporkan di Balai Yasa ini belum ada informasi yang kami terima dari pihak KAI maupun pihak terkait dalam pemeriksaan ini. Dan sebelumnya dijadwalkan pemeriksaan di Dawab 1 Cikini dan juga di Juanda. Namun pada akhirnya dipindah ke Balai Yasa Manggarai ini. Baru sekitar informasi itu yang dapat kami terima bersama tim media juga masih menunggu di lokasi pemeriksaan masinis dan asisten masinis di Balai Yasa ini. Begitu, Anissa. Baik, masinis, asisten masinis, kemudian juga pihak-pihak yang bertugas pada hari itu turut dilakukan pemeriksaan. Sebetulnya pihak-pihak yang memeriksa ini apakah dari internal KAI saja atau mungkin ada pihak eksternal yang turut mengikuti jalannya pemeriksaan pada hari ini, dan informasi yang Anda dapat apa saja yang kemudian hendak dilakukan pendalaman, Roy? Ya, baik. Dapat kami laporkan bahwa yang diperiksa di Balai Yasa di sini terkait kecelakaan kereta api kemarin di Stasiun Bekasi Timur merupakan pihak internal KAI sendiri yang melakukan pemeriksaan sendiri. Namun apakah ada pihak eksternal melakukan pendampingan pemeriksaan, kami belum mendapatkan informasi. Saat mengkonfirmasi pihak terkait belum ada jawaban dari pihak terkait untuk hal pemeriksaan ini, gitu, Anissa. Oke. Nah, Roy, ini juga kita ketahui bahwa kemarin polisi kan sudah melakukan pemeriksaan terkait dengan sopir taksi yang diduga menjadi penyebab awal dari rangkaian kecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur ini. Lantas, apakah pemeriksaan pihak-pihak ataupun saksi lain dari pihak perusahaan taksi ini juga ikut dilakukan di sini? Sebelumnya memang telah dilakukan pemeriksaan oleh polisi di Polres Bekasi Kota yang merupakan sopir taksi itu sendiri yang berinisial RRT pada kemarin. Namun untuk saat ini kami belum mendapatkan informasi apakah ada pihak dari perusahaan taksi online yang tidak ikut diperiksa di sini. Namun kenyataannya pada
kejadian kemarin itu merupakan itu di luar dari pihak masinis dan pihak KAI mendapatkan yang kabar kecelakaan itu, dan saat dilakukan pemeriksaan di KAI ini belum ada penjelasan lebih lanjut terkait apakah ada pihak eksternal yang ikut diperiksa dalam hal ini, begitu. Oke, baik. Artinya memang sampai dengan saat ini untuk kasus tersebut dilakukan pemeriksaan secara terpisah begitu ya untuk pihak dari perusahaan taksi ini dilakukan di Polres, dan untuk internal KAI dilakukan tadi Anda sampaikan dipindah ke Stasiun Manggarai. Terima kasih Roy Andriansyah, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita lanjut berdialog, berbincang bersama dengan Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, tadi ternyata dari pihak masinis ini dilakukan pemeriksaan. Sebetulnya kalau untuk pemeriksaan internal ini tidak adakah kaitannya dengan kemudian kemudian dengan adanya tindak pidana maupun juga hukum dari perdata itu sendiri, sehingga memang pemeriksaan di internal ini memang tetap harus berjalan, Prof. Hipnu? Ya, karena pemberitaan di dalam itu terkait dengan kode etik, sistem akuntabilitas, tata tertib terhadap penyelenggaraan penggunaan kereta, termasuk penggunaan fasilitas dalam Undang-Undang Nomor 3 23 2007. Karena di sana di dalam pasal 199 Mbak disebutkan memang ketika ada seseorang yang tidak mengoperasionalkan, nah gitu loh, tidak mengoperasionalkan, tidak mengatati terhadap sarana prasarana perkereta apian, itu masuk kualifikasi tindak pidana perkereta apian. Nah, disitulah saya kira PT KAI akan melihatnya dari sana, sehingga sejauh mana masinis itu melakukan tindakan-tindakan tingkat kehati-hatian sudah dilakukan atau belum. Itu yang terjadi. Oleh karena itu wajib itu baru nanti ketika kereta api sudah melakukan pemeriksaan, maka gelar perkara secara komprehensif dengan pihak penegak hukum, yaitu kepolisian, dengan pihak pemerintah daerah, dengan pihak PT KAI. Disitulah nanti akan menentukan sebetulnya kesalahannya di mana, kelalaian di mana, penyebabnya apa, dan siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Baik, gitu, Prof. Hipnu, artinya pertanyaan selanjutnya adalah ketika memang bisa saja terjerat dalam apa tadi yang Anda sampaikan terkait dengan Undang-Undang Perkereta Apian begitu ya. Ini juga berpotensi sekali begitu ya bahwa masinis pun bisa saja menjadi terjerat hukuman tindak pidana begitu jika memang ditemukan adanya kelalaian di sana, Prof. Hipnu. Ya, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Perkereta Apian di sana disebutkan. Jadi Undang-Undang Perkereta Api itu sebagai lex spesialis yang mengatur tentang insan kereta api. Apakah itu pengatur stasiun, pengatur rel, dan sebagainya. Disitulah yang menyebabkan luka, yang menyebabkan suatu traffic. Di situ diatur di dalam 199 Undang-Undang Nomor 3 2000 tentang kereta api. Jadi di sana spesialis, Mbak. Ini suatu luar biasa karena kereta api kan sudah maju ya. Dengan demikian dalam seperti ini juga memberikan perlindungan, memberikan treatment kepada insan kereta api yang dimungkinkan melakukan kelalaian, yang melakukan tindakan-tindakan ceroboh terhadap peralatan kereta api. Makanya diatur di dalam tersebut, gitu. Disitulah saya kira PT KAI akan memeriksa. Sejauh mana pidana nanti itu polisi yang melakukan. Disitulah nanti ada suatu komprehensif. Mana yang paling bertanggung jawab? Lah, gelar perkara itu yang akan menentukan kita tunggu. Oke, kita masih akan tetap menunggu begitu. Nah, kalau terkait dengan pertanggungjawaban yang saat ini memang sudah dilakukan oleh pihak KAI, apakah menurut Anda ini pun sudah ideal sebetulnya sejauh mana pertanggungjawaban hukum atas dugaan kelalaian yang kemudian bisa menyebabkan kecelakaan hingga membuat banyak nyawa menjadi korban begitu ya. Kita ketahui bahwa pertanggungjawaban dari KAI ada kemudian memberikan santunan. Sejauh ini menurut Anda itu hal-hal itu sudah idealkah, sesuai dengan aturankah, Prof. Hipnu? Ya, kalau secara ideal kita harus diteliti pihak korban, Mbak. Karena bagaimana juga yang merasakan adalah korban. Tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban normatif dalam Undang-Undang Perkereta Apian sudah memberikan suatu ketentuan. Kereta api bertanggung jawab atas luka, bertanggung jawab atas kematian, bertanggung jawab atas tiket dan terhadap tragedi suatu kereta api. Ini sebagai tanggung jawab keperdataan tadi. Saya kira sudah cukup. Tentang jumlahnya, lah, ideal dan tidak ideal, saya kira suatu penyelesaian yang spesifik, Mbak. Tapi secara normatif, di dalam Undang-Undang Perkereta Apian, tanggung jawab itu sudah diberikan.
Baik, nah ini kemudian yang cukup sulit begitu ya, ada kewenangan dari aparat penegak hukum sehingga memang perlu berhati-hati juga untuk menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab maupun juga pihak-pihak yang akan kemudian dijerat menjadi tersangka begitu ya. Mungkin kalau dari Prof. Hipnu sendiri untuk kemudian bisa memberikan pertimbangan seharusnya seperti apa untuk kehati-hatian ini, Prof. Hipnu? Ya, ini Mbak, kita harus melihat teori kausalitas. Teori kausalitas itu teori penyebab suatu tindak pidana. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah adanya suatu taksi. Nah, taksi itulah yang saya kira sebagai bentuk primer dulu terhadap pertanggungjawaban itu. Dengan demikian karena taksi itu akan mengacaukan sinyal, mengacaukan perjalanan kereta api. Nah, di situ Mbak, di situ akan terlihat. Termasuk yang kedua, pertanyaannya, kenapa taksi ternyata tidak ada palang pintu? Nah, ini juga bagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengadaan palang pintu. Nah, disitulah saya kira nanti akan didalami oleh penegak hukum pertanggungjawaban di dalam suatu atas kelalaian yang menyebabkan luka dan matinya orang. Karena dalam undang-undang KUHP baru jelas 474 saya katakan kelalaian menyebabkan luka, kelalaian menyebabkan mati itu ancaman sampai 5 tahun. Gitu. Oke, baik. Apakah kemudian ini murni memang karena kecelakaan atau memang ada faktor kelalaian human error begitu ya? Kita masih akan menantikan proses hukum yang tengah berlanjut saat ini. Terima kasih kalau begitu atas pandangan yang sudah dibagikan di Berita Satu Sore. Pakar Hukum Pidana Profesor Hipnu Nugroho sudah bersedia berbincang bersama dengan kami. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda, Prof.